Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lea Dita Novitasari, NPM saya 1921020122. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam mata kuliah Fikih Munakahat. Apa itu pernikahan? Pernikahan yaitu nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seseorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Adapun komplikasi dalam hukum Islam, yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini adapun dasar hukumnya. Dasar hukum dalam firman Allah Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqnal zawjaini la'allakum tazakkarun, yaitu dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda SAW, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguh kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka kehendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah yaitu yang pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan qabul. Syarat nikah yaitu yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, kedua kemauan sendiri atau merdeka, ketiga jelas identitasnya, keempat sedang menjalankan ikhram. Syarat mempelai perempuan: 1. Tidak ada halangan syar'i, kedua tidak bersatu suami yang masih sah, ketiga tidak ada hubungan mahram, keempat tidak dalam keadaan iddah, kelima kemauan sendiri atau merdeka, keenam jelas identitasnya, ketujuh tidak sedang menjalankan ikhram. Syarat-syarat wali: yang pertama laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ikhram. Syarat saksi: yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ikhram, yang kedelapan faham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Yang terakhir yaitu tentang syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.